Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira Muhammad. Saya dari kelas A Keperawatan dengan NIM C014222152. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka materi yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai syirik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian syirik. Jadi, syirik berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur. Nah, syirik juga merupakan muara dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Serta syirik dapat merusak pikiran ataupun tingkah laku. Perkenalkan, nama saya Fadil Momoto, NIM C014222048. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis syirik. Jadi, jenis-jenis syirik dalam surah An-Nisa ayat 48 dijelaskan bahwa pembagian syirik dibagikan kepada 6 macam, yaitu 1. Syirik al-istiqlal. Syirik al-istiqlal yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua, dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Menurut mereka, Tuhan itu dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Yang kedua, syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga, syirik at-takrib, yaitu beribadah memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Yang keempat, yakni syirik at-taklid, yaitu memuja beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala karena taklid atau turut-turutan kepada orang lain. Yang kelima, syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah akibat daripada alam itu sendiri. Yang terakhir ada syirik al-agrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama di atas hukumnya ialah kufur menurut ijma ulama. Hukum yang keenam ialah maksiat atau durhaka, bukan kafir menurut ijma. Adapun hukum syirik yang kelima mengkehendaki penjelasan. Barang siapa yang berkata bahwa sebab-sebab yang biasa itulah yang memberi bekas menurut tabiatnya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kafirlah hukumnya. Dan barang siapa yang berkata bahwa alam itu memberi bekas karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan atasnya, orang itu fasik. Selanjutnya, pembagian syirik secara kuantitas dan kualitas. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi tiga, mengutip Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution dalam ensiklopedia Akidah Islam, yaitu syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyembah tuhan-tuhan lain. Syirik secara kualitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah, disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Sedangkan syirik kecil yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena manusia. Misalnya seorang
melaksanakan sholat bukan karena Tuhan tetapi karena manusia agar disebut alim. Dalam Islam, syirik bentuk ini disebut juga dengan riya. Disebut syirik kecil karena menyekutukan Tuhan hanya dalam beribadah.